Dari dulu banget, manusia itu selalu penasaran soal satu hal, kapan dunia ini berakhir. Nah, dalam tradisi Islam, konsep ini dikenal sebagai kiamat. Hari ini kita bakal coba kupas tuntas, apa aja sih tanda-tandanya, dan sebetulnya apa tujuan dibaliknya. Coba dilihat sekitar kita sekarang. Gejolak politik, bencana alam di mana-mana, perubahan sosial yang cepat banget, kondisi ini bikin banyak banget orang bertanya-tanya, jangan-jangan kita ini beneran hidup di akhir zaman ya? Buat cari jawabannya, yuk kita coba lihat apa kata teks-teks kuno soal ini. Jadi menurut tradisi Islam, akhir zaman itu nggak datang tiba-tiba gubrak gitu aja. Katanya sih, ada tanda-tandanya dulu. Ada petunjuk-petunjuk kecil, ada juga yang besar. Nah, mari kita lihat beberapa tanda yang paling sering jadi omongan sekarang ini. Salah satu tanda yang paling sering dibicarain itu ya soal bencana alam yang makin sering terjadi. Contohnya nih, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia katanya jadi negara yang paling sering kena gempa bumi dibanding negara lain. Buat sebagian orang, fakta ini tuh kayak, wah ini dia nih, nubuatnya kejadian. Terus pernah nggak sih kamu ngerasa kalau waktu itu jalannya cepet banget? Kayak tahu-tahu udah Senin lagi, tahu-tahu udah ganti bulan aja? Nah, perasaan kolektif kayak gini disebut-sebut juga sebagai salah satu tanda. Tapi pertanyaannya, ini beneran tanda spiritual atau cuma permainan pikiran kita aja ya? Nah, di sini nih menariknya. Ada dua penjelasan yang beda banget buat perasaan yang sama. Dari sisi ilmiah, makin kita tua, otak kita emang cenderung nge-skip memori yang rutin, yang itu-itu aja. Makanya, waktu rasanya lebih cepat. Tapi kalau dari kacamata spiritual, ini diartikan secara harfiah, sebagai pertanda nyata kalau akhir zaman itu memang makin dekat. Ada lagi nih, satu nubuat yang spesifik banget dan belakangan ini jadi sorotan. Nubuat itu bilang kalau sungai Efrat bakal mengering dan menampakkan gunung emas. Yang bikin heboh, sungai ini yang lokasinya di Turki dan Irak, kondisinya emang makin menyusut. Jelas aja kan, orang jadi pada bertanya-tanya, apa maksud dibalik semua ini? Tapi, nah, di sini kita juga harus kritis. Jangan-jangan kita ini cuma lagi cocok logi. Tahu kan istilah ini? Itu loh saat kita cenderung nyari-nyari bukti yang pas sama apa yang udah kita yakini dan yang nggak cocok kita abaikan. Apa jangan-jangan kita cuma maksain kejadian modern biar pas sama teks-teks kuno? Sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Oke, selain tanda-tanda alam tadi, narasi akhir zaman itu juga punya 3 tokoh sentral. Nah, kemunculan mereka inilah yang jadi penanda kalau babak final dari drama dunia ini udah mau dimulai. Ketiga tokoh ini masing-masing mewakili sebuah kekuatan fundamental, tipu daya, keselamatan, dan kekacauan total. Urutan kemunculan mereka ini bukan acak, tapi justru sebuah alur cerita dari konflik puncak yang bakal terjadi. Yang pertama muncul itu Dajjal, si penipu ulung. Dia ini nggak datang bawa senjata, tapi justru datang dengan karisma dan janji-janji manis. Dia muncul pas dunia lagi di titik terendah, lagi putus asa. Terus, dia nawarin solusi duniawi yang kelihatannya menggiurkan banget. Makanan, air, kekayaan. Tapi ada harganya, yaitu keimanan kita. Dan ini dia ujian terbesarnya. Coba bayangin deh, dunia lagi dilanda kelaparan parah selama 3 tahun. Di satu sisi, ada yang nawarin bantuan instan. Makanan, minuman, semua ada di depan mata. Di sisi lain, kamu harus tetap bertahan dalam kesulitan demi keyakinanmu. Ini adalah pilihan antara kebutuhan fisik dan keteguhan spiritual. Nah, setelah masa-masa penuh tipu daya dari Dajjal itu, ceritanya berbalik. Kembalinya Nabi Isa jadi simbol kemenangan kebenaran atas kebohongan, mengubah dunia yang tadinya diambang kehancuran menuju sebuah era perdamaian. Tapi tunggu dulu. Walaupun Dajjal udah kalah, ujiannya belum selesai. Kekuatan perusak yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan. Mereka ini digambarkan kayak bencana alam yang nggak bisa dihentikan. Sebuah gelombang kekacauan murni yang menyapu bumi, sebelum akhirnya dikalahkan oleh campur tangan ilahi. Semua tanda dan tokoh ini membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kenapa sih harus ada akhir? Selain bikin kita takut dan tegang, apa sebetulnya tujuan dari sebuah akhir zaman? Ada analogi yang bagus banget soal ini. Coba bayangin kamu nonton film atau main game, tapi nggak ada tamatnya. Gantung banget kan? Rasanya jadi sia-sia. Justru babak terakhir, kesimpulannya itu, yang memberi makna pada seluruh perjalanan yang udah kita lalui. Yep, gagasan tentang akhir ini fungsinya mirip banget kayak deadline kosmik. Kalau nggak ada deadline, kita kan cenderung suka nunda-nunda kerjaan, ya kan? Nah, dengan tahu kalau waktu kita itu terbatas, kalau bakal ada kesimpulan akhirnya, itu justru jadi pemicu. Mendorong kita untuk bertindak, untuk jadi lebih baik, dan untuk memastikan hidup kita ini punya arti.
Dan ini dia yang jadi intinya. Mungkin semua narasi tentang kiamat besar itu sebenarnya bukan tentang masa depan yang jauh di sana, tapi justru tentang realitas kita yang paling pribadi dan paling dekat. Kita boleh aja berspekulasi kapan dunia ini akan berakhir, tapi ada satu kiamat yang 100% pasti bakal kita hadapi masing-masing. Kematian kita sendiri, kiamat kecil, atau kiamat sugro. Inilah deadline kita yang sesungguhnya. Jadi, pada akhirnya, pelajaran dari konsep kiamat ini sebetulnya bukan tentang memprediksi masa depan, tapi tentang mengubah cara kita melihat masa kini. Pertanyaannya bukan lagi kapan dunia akan berakhir, melainkan jika hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang paling penting bagimu?